yang membawahi Pegadaian juga BUMN sehingga bisa menerbitkan beberapa produk. Nah, ada beberapa fatwa dari Majelis Ulama Indonesia. Mohon saya tegaskan sekali lagi, kita dalam Pegadaian Syariah membuat produk itu harus wajib lolos dari Otoritas Jasa Keuangan dan MUI. Dasar kita fatwa-fatwa dari MUI. Kenapa MUI? Karena MUI lah adalah representasi ulama dan umara di Indonesia. Satu fatwa itu bukan dibuat oleh satu otak oleh ulama, ya, satu orang ulama misalnya, tapi satu fatwa dibuat bahkan belasan orang rapat ijtihad, ada ahli ekonomi, ahli fikih, ada usul fikih, ada ahli hadis, ada ahli moneter, ada praktisi perbankan, langsung membuat fatwa-fatwa tersebut. Contoh, bulan depan insya Allah akan ijtihad, banyak persoalan-persoalan baru yang muncul, misalnya sekarang kayak ada pernikahan online, itu di mana tuh halal atau tidak. Ada juga sekarang yang lagi heboh cryptocurrency, di mana tuh di Indonesia halal atau tidak, ya. Yang menurut saya mungkin gorornya cukup tinggi ya cryptocurrency. Yang main crypto ya siap-siap untung, siap-siap rugi juga ya kalau main seperti itu. Terus ada fatwa nomor 1 tahun 2004 tentang bunga interest atau interest yang mengharamkan bunga dan mensolusikan perbankan syariah sebagai sumber solusinya. Terus yang kedua ada fatwa Dewan Syariah nomor 25 tentang rahan. Rahan itu gadai, ya bahasa Arab dari gadai itu rahan. Rahan itu menitipkan sesuatu untuk dijadikan jaminan atas pelunasan utang, itu namanya gadai. Terus ada fatwa Dewan Syariah nomor 26 mengkhususkan lagi tentang rahan emas. Gadai itu banyak, bisa motor, mobil, benda-benda, terserah. Tapi di fatwa nomor 26 mengkhususkan gadai emas. Selanjutnya fatwa Dewan Syariah Nasional MUI tentang ganti rugi atau takwid. Nah, ada yang mengatakan di bank syariah ada denda. Mohon sekali lagi, beda istilah, beda judgement hukum. Kembali lagi itu, ya, beda istilah, beda judgement hukum. Ganti rugi takwid beda dengan denda, ya. Kalau denda biasanya didasarkan pada pinjamannya. Kalau ganti rugi di fatwa MUI ini adalah ganti rugi yang diberikan kepada nasabah yang prestasi yang mengakibatkan si pemberi, misalnya pemberi pinjaman merugi, mesti keluarkan biaya penagihan, nyewa notaris dan segala macam, itu ganti rugi. Dan dalam fatwa MUI bisa dijadikan sebagai pendapatan perusahaan. Ya, next. Terus, oke. Ada fatwa nomor berapa tuh? Belum, masih ada. Ya. Ini ada 4 lagi, ada tentang rahan tasjili. Nah, rahan tasjili itu gadai, tapi cuma bukti kepemilikan saja. Misalnya, teman-teman mau gadai motor, nah cuma BPKB-nya itu bisa. Teman-teman mau gadai tanah, cuma sertifikat tanahnya itu bisa. Itu diatur di MUI, ya kan? Terus ada jual beli emas secara non tunai, itu diatur. Nah, ini mungkin bisa kita diskusikan, mungkin satu sisi lagi ya, seharian kita diskusikan ini kalau kita ingin bahas tentang fatwa MUI-nya. Nah, berangkat dari 8 fatwa MUI ini, lahirlah beberapa produk Pegadaian Syariah. Contoh, next. Nah, ini gadai emas. Gadai emas itu jangan salah. Saya punya banyak nasabah dari kalangan mahasiswa. Kalau dengan IAIN, sudahlah, kita sudah berhubungan selama 45 tahun terakhir, ya kan? Besok saya ketemu lagi 2 kelas dengan IAIN. Jumat Sabtu, saya tidak mau di kantor, saya mudah di kampus. Saya bawa teman-teman IAIN ke Kopitiam, ke kafe, kita belajar di kafe, ya, kita makan, kita minum supaya ilmunya masuk. Terakhir, insya Allah saya mungkin akan buat MOU dengan IAIN untuk termasuk dengan literasi keuangan syariah ini, bagaimana kita membuat awareness masyarakat tentang produk-produk syariah, khususnya Pegadaian Syariah lebih masyarakat khususnya di Kabupaten Bone. Nah, next. Gadai emas itu teman-teman barang jaminan itu banyak, bisa kendaraan bermotor, mobil, perhiasan, emas batangan, berlian, bahkan elektronik. Nah, ini elektronik yang paling banyak mahasiswa. Bisa datang ke kantor, Pak, mau gadai apa? Laptop. Laptop siapa? Laptop saya sendiri. Kenapa? Belum dapat kiriman dari kampung, Pak. Ya, itu biasa. Terus pakai apa? Ada laptop teman Pak, atau misalnya pakai laptop kampus untuk kerja tugas. Itu biasa. Kamera banyak juga di kantor. Laptop handphone itu banyak di kantor, ya. Terus
Kok pilih Pegadaian Gadai Emas Syariah? Karena satu, wilayah dari 600 cabang di seluruh Indonesia, yang pasti karena akadnya syariah, rahan. Ya, biaya titipnya, jasa pemeliharannya sangat-sangat murah. Terus prosedur pinjamannya cepat, dilayani petugas profesional, jatuh temponya ada 4 bulan. Cukup panjang, ada yang flex ya, ada yang 15 hari, 30 hari, ada 60 hari, itu silahkan teman-teman pilih. Next. Nah, yang kedua, ada produk namanya Amanah, Pegadaian Syariah Cicil Kendaraan. Saya pastikan teman-teman cicil kendaraan di seluruh Indonesia, ini yang paling murah. Saya berani jamin. Seluruh, kalau teman-teman mau cicil motor nih, mau beli motor, bisa dibandingkan. Kalau teman-teman mau beli NMAX, itu bisa 200 sampai 300 ribu bedanya dengan pembelian yang dari luar, apalagi dengan konven. Kita pakai akadnya akad syariah, ini pakai akad rahen, ya, cicil kendaraannya, bisa dicicil sampai 5 tahun untuk mobil. Bisa mobil baru bekas, motor baru, dan bekas. Next. Next aja, terus. Nah, untuk produk next terus. Produk selanjutnya Arum Mikro. Arum Mikro kalau di luar di pembiayaan konven biasanya itu jaminan BPKB. Ini akad dasarnya akad rahen tasjili tadi. Jadi gadai sebuah barang tapi cuma bukti kepemilikannya, ya. Next. Nah, itu jaminannya BPKB, ada sertifikat tanah, itu bisa. Dan insya Allah salah satu paling sebenarnya mahal murahnya tergantung. Mahal murahnya tergantung. Next. Nah, terus selanjutnya Arum Haji. Nah, ini fenomenal. Ini banyak yang dipakai masyarakat sekarang. Itu skema gadai untuk mendapatkan porsi haji. Nah, ini yang saya banyak sosialisasikan ke sekolah, ke daerah, ke kampung, yang memfasilitasi masyarakat yang ingin naik haji, tapi duitnya belum cukup untuk dapat porsi haji. Untuk dapat porsi haji kan minimal 25 juta. Nah, bagi masyarakat yang belum bisa ngumpul nabung sampai 25 juta, Pegadaian memfasilitasi dengan akad rahen. Next terus. Nah, dengan cuma jaminan 3,5 gram emas batangan atau senilai dengan 2 juta rupiah. Next terus. Sampai selesai. Ya, emas itu digadai Pegadaian dan hasilnya itu dipakai daftar haji di Kemenak untuk dapat porsi haji. Tapi nanti setelah selesai itu emasnya kembali dikembalikan dan dapat dipergunakan oleh nasabah untuk kebutuhan yang lain. Terus. Nah, terakhir mungkin Pegadaian Tabungan Emas. Kalau teman-teman mahasiswa dari IAIN mungkin cukup familiar karena apalagi khusus untuk dari perbankan syariah, karena beberapa tahun terakhir memang kita ada kerjasama. Terakhir saya mendidik hampir 120 orang mahasiswa di kantor 4 kelas bagaimana mensosialisasikan tabungan emas ini ke masyarakat. Next. Tabungan emas itu pada dasarnya hampir sama, hampir sama dengan tabungan yang ada di perbankan. Cuman hebatnya, tabungan emas ini kita nabung rupiah, itu saldonya langsung emas. Ya, kalau di bank kita nabung rupiah, saldonya rupiah. Kalau di Pegadaian, kita nabung rupiah, saldonya langsung dikonversi ke emas. Dan hebatnya 10.000 pun sekarang sudah bisa beli emas lewat Pegadaian tabungan emas. Next. Terakhir, ada aplikasi namanya Pegadaian Digital Service. Ini memudahkan kita, apalagi yang milenial sekarang udah malas ke kantor, malas ngantri. Nah, semua transaksi lewat Pegadaian, nabung, bayar, transaksi apapun di Pegadaian bisa diselesaikan lewat handphone. Jadi Pegadaian sekarang bahkan sudah sangat banyak bersinergi. Orang bisa bayar lewat Bukalapak, Shopee, Tokopedia, Indomaret, itu bisa. Jadi bagi teman-teman milenial yang biasanya sekarang hampir 90% waktunya pegang handphone, ya semua urusan sekarang bisa kita selesaikan dengan jempol, ya, di handphone kita masing-masing. Oke, next. Terus mungkin sebagai penutup, saya dikasih waktu 20 menit. Saya terima kasih telah dilibatkan di acara ini, Literasi Keuangan Ekonomi Syariah ini, BPR Posisi dan Rumah Ekis. Mohon ke depan bagi teman-teman yang mau berkegiatan yang ada kaitan dengan literasi, mohon kami dilibatkan. Insya Allah kami dukung
Karena kenapa? Kami menyadari awareness atau kesadaran masyarakat transaksi keuangan syariah itu masih sangat-sangat rendah. Gak usah bicara jauh-jauh deh. Di wilayah Kabupaten Bone saja, ya kita punya perbankan syariah ada satu, Bank Syariah Indonesia BSI, itu dari 3 bank syariah di Indonesia. Lalu ada di kantor yang Hadiani, ada Pegadaian Syariah, itu masih sedikit digunakan, masih awareness-nya masih kurang. Makanya salah satu tugas mahasiswa apa? Agent of change. Ayo, fungsikan itu, berkegiatan kita, literasi kita, turun ke desa, turun ke masyarakat. Insya Allah Pegadaian Syariah mendukung. Tadi saya ngobrol banyak dengan Pak Ariswandi, rekan dari Ariswandi. Insya Allah kalau memang kita dibutuhkan dimanapun, mau di Kendari, mau saya bikin kegiatan Kendari, yang pun Pegadaian Syariah siap mendukung. Ya, terima kasih sudah dilibatkan. Mohon maaf jika saya banyak salah, kata-kata salah yang tidak mengenakan di hati. Insya Allah melalui kegiatan ini kita dapat 2 pahala. Satu pahala silaturahmi, insya Allah yang silaturahmi itu panjang umurnya berkah. Karena saya ingatkan kita ini adalah sebuah majelis ilmu, kami sampai nusuk ilmu dengan jalan pahala. Saya ingatkan dari belajar ya. Tadi teman-teman mau berkompetisi silahkan, selamat berkompetisi. Yang juara silahkan, alhamdulillah. Yang kalah itu kesuksesan yang tertunda. Ya. Oke, terima kasih teman-teman sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tadi penjelasannya sangat dan ternyata beberapa tadi saya nangkep memang ada beberapa produk dari Pegadaian Syariah yang mahasiswa aja itu bisa laksanakan gitu. Biasanya kalau kita ini kan persepsi yang ada di kita adalah oh yang kalau mau ke Pegadaian Syariah emang udah orang-orang yang udah kerja, udah punya jaminan dan lain sebagainya. Ternyata dengan status kita sebagai mahasiswa tidak menghambat kita untuk bertransaksi di Pegadaian. Salah satu adalah nabung emas tadi. Nah, seperti itu. Kemudian kita lanjut ke pembicara ketiga, yakni kepada Ibu Andi Yuyun Pian Pertiwi, 3.080.000 Ibu. Assalamualaikum Pak Iqbal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini sebelum Bapak Iqbal ini menyampaikan materinya, mungkin saya akan bacakan CV-nya, karena ini CV-nya panjang, mungkin saya bacakan beberapa ya Pak ya. Monggo. Nama beliau adalah Dr. Muhammad Iqbal Fasa, MEI. Beliau kelahiran Bandar Lampung, 18 September 1990. Aktivitas beliau sekarang sebagai peneliti, reviewer, dosen, trainer di Universitas Islam Negeri Lampung. Beliau alumni dari Pondok Modern Darussalam Gontor dan juga Universitas Darussalam Gontor. Kemudian beliau juga alumni Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, dan ini apa ya, doktoral di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Nah, ini publikasi beliau udah sangat banyak, ada jurnal, kemudian conference internasional. Ya itu. Mungkin kepada Bapak Iqbal langsung saya persilahkan. Bapak Iqbal, saya persilahkan, waktunya kurang lebih 15 sampai 20 menit. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dewan Pimpinan dari Institut Agama Islam Negeri IAIN Bone, para dosen Sivitas Akademi IAIN Bone, para pemateri seperti Bapak Bondan, Bapak Andi Vivin selaku pimpinan Pegadaian, Pak Andi Sudirman keynote speaker, dan moderator Pak Eko Kurniawan. Mari kita berdoa bersama, semoga ilmu yang kita dapatkan bisa bermanfaat, bisa memahami lebih mendalam lagi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Suara saya jelas? Jelas, Pak. Oke, ini mungkin saya bisa share ya. Kelihatan?
kelihatan, Pak. Oke, adik-adik sekalian, selamat para mahasiswa. Saya jadi teringat kembali muda ini. Dulu saya ikut juga di KC, di IAIN, terus juga ikut FOSE, Forum Silaturahim, dan di Temelrek, alhamdulillah mendapat juara 3. Selamat berjuang adik-adik. Semoga kita semuanya sukses dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Oke, kita mulai nih. Terkadang kita bingung dan pusing bagaimana kita merencanakan untuk merencanakan keuangan, untuk mendapatkan uang saja belum tentu, ya enggak? Kita kuliah dari orang tua, atau itu habis kalian akan mendapatkan 1 juta rupiah. Terdapat senior saya di Pondok Pesantren Darussalam Gontor, beliau dari semester 1 itu kuliah sambil bekerja. Kami kuliah sambil bekerja di sana, dan hebatnya beliau adalah ihsan, jadi pendapatan beliau dari semester 1 sampai semester akhir itu ditabung, dan untuk biaya sekolah beliau S2 itu adalah Kiblat Islam Economics jika studi S2, atau mungkin di Durham University London. Indonesia juga nggak apa-apa, di UIN Jogja, UIN Jakarta, atau tempat lainnya. Welcome. Nah, untuk mendapatkan uang saja bingung bagaimana kita mengelolanya. Nah, di sini kita sharing bersama, termasuk juga tentu ini adalah tidak sepenuhnya bisa diikuti, namun kita bisa sharing bersama. Selanjutnya, banyak sekali problem-problem, financial problem keuangan, namun setiap ada masalah, pasti ada solusi. Dalam ayatnya dikatakan bahwasanya fa innamal usri yusra. Jadi ketika ada masalah, pasti berbarengan itu juga ada solusinya. Ketika puncak dari permasalahan teman-teman, itu pasti selalu ada solusinya. Ada rekan kami, mahasiswa kami itu ingin putus kuliah karena tidak ada dana dari kedua orang tuanya. Namun kami support. Bagaimana caranya? Cari beasiswa, kuliah sambil bekerja, bahkan cari kegiatan-kegiatan yang produktif. Next. Kita mulai dengan what is financial plan? Apa itu perencanaan keuangan? Jadi, perencanaan keuangan, bagaimana kita mengatur keuangan kita dari dini hingga bisa menempatkan itu, atau selanjutnya asuransi. Asuransi motor misal, apakah diperlukan? Jika itu benar-benar diperlukan, maka bisa untuk dimasukkan asuransi motor. Terlebih jika daerah teman-teman semuanya itu rawan akan yang ada. Jadi bagaimana teman-teman mendapatkan pendapatan dan pengeluarannya. Jangan sampai besar pasak daripada tiang. Pendapatan 10 juta, pengeluaran misalnya 12 juta. Karena apa? Setelah itu, kita akan ada dana pendidikan anak. Ini insya Allah nih adik-adik setelah S1, bebas dah mau lanjut S2 atau nikah. Ya, itu semuanya pilihan dari teman-teman semuanya. Namun, dalam hidup ini, semua membutuhkan biaya dan semua membutuhkan bagaimana kita merencanakan keuangan kita untuk apa? Untuk kita memberikan waris kepada anak-anak kita, dan ketika kita hari tua nanti, itu kita bisa mendapatkan pendapatan yang passive income. Nah, untuk pendapatan ini, enak yang pegawai negeri sipil, dia mendapatkan dana pensiun. Bagaimana dengan yang tidak masuk ke dalam pegawai negeri sipil? Ingat, Allah itu selalu mencukupkan kita untuk mencukupi dalam kehidupan kita sehari-hari. Bagaimanapun caranya. Kuncinya adalah yakin. Jangan sampai was-was, wah besok kita akan makan apa. Itu sudah dilalui oleh orang-orang tua kita terdahulu. Semuanya dilakukan. Oke. Bagaimana prosesnya? Yang pertama, ini
ketika kita ada yang salah ini, jadi misalnya kok pengeluaran kita lebih besar daripada pendapatan, kita mulai mengevaluasi. Kita evaluasi kira-kira ada yang salah tidak. Kita cek lagi lebih rinci, ini pengeluaran gaji karyawan, pengeluaran lain-lainnya, itu kira-kira besar atau tidak. Mana yang perlu dikurangi, dikurangi. Bahkan maaf dalam tanda kutip, jika tim bisnis atau karyawan atau mungkin di tempat kerja kita itu belum produktif, maka bisa untuk di-reshuffle. Atau jika ada kebutuhan kita, misalnya dalam 1 minggu kita harus makan sandang pangan papan yang benar-benar sandang yang benar-benar baik, ayam dan lain-lainnya, kita turunkan menjadi ikan. Kita turunkan lagi menjadi tahu tempe. Next, menyusun tujuan keuangan. Apa nih goal kita nih? Ketika kuliah, goal kita adalah yang penting bisa lulus kuliah. Yang penting orang tua kita tidak terlalu berat. Maka kita susun nih, biaya kuliah teman-teman, jika dihitung, jika per semester itu 3 juta, maka setahun itu 6 juta. 6 juta berarti selama 4 tahun, 24 juta keuangannya. Ada yang pernah ngitung itu kagak, adik-adik? 24 juta selama sampai S1 selesai. Itu baru biaya kuliah. Bagaimana dengan biaya kos? Biaya kos misalnya. Dalam 1 tahun 5 juta, berarti sudah habis 20 juta. Pengeluaran yang pasti itu berarti ada 44 juta. Luar biasa orang tua kita membiayai kuliah. Itu belum makan misalnya. Dalam 1 bulan 1 juta atau 500.000. Berarti dalam 1 tahun 6 juta. Berarti ada 60 juta lebih biaya yang harus dikeluarkan orang tua dan adik-adik sekalian. Caranya bagaimana kita membantu orang tua kita? Kami sarankan untuk mengolah keuangan yang baik ketika mendapatkan uang jajan oleh orang tua atau mendapatkan income, jangan langsung dihabiskan. Dan bagaimana caranya ini bisa bertahan saving tersebut untuk bulan depannya. Nah, setelah menyusun tujuan, menyusun perencanaan keuangan dan alternatifnya. Tadi sudah ya alternatifnya, kita cari lagi, atau mungkin jika sudah berkeluarga, ini kita ada income yang pasti, namun ada dana pendidikan anak yang harus kita keluarkan pada saat itu juga. Tadi ada solusinya. Kita bisa ke Pegadaian, dengan 2 juta kita bisa naik haji. Wah, ini menarik sekali, kan? Terus juga dengan kita punya aset, misalnya mobil, kita bisa taruh dulu sertifikat dan kita mendapatkan dana segar. Untuk apa? Untuk biaya anak. Nah, tapi tetap harus kita kelola manajemen utangnya. Nah, ini waktu berapa menit lagi nih? Oke, kita lanjut. Pokoknya sampai ditegur ya. Nanti tegur saja kalau kelebihan. Ini piramid dalam perencanaan keuangan. Protection, savings, investment. Kita harus hidup. Hidup itu butuh makan. Tapi filosofinya adalah makan untuk hidup, bukan hidup untuk makan. Ketika saya S2 itu makan sering sekali, sehari 1 kali. Nah, adik-adik sekalian, ini cocok untuk pola diet. Jadi makan sehari sekali, itu bisa turun drastis dan permanen. Itu bisa seperti puasa Daud atau puasa Senin Kamis, itu kencangkan saja, dan untuk mendapatkan pemahaman ilmu itu lebih mudah apabila kita berpuasa. Setelah protection itu kita kelola dengan baik, sudah lebih, itu baru kita masuk kepada saving. Menabung itu wajib sebisa apapun. Kalau bisa per hari, misalnya per hari 10.000 atau 20.000, tidak menyangka sebulan itu bisa 600.000 dengan saving 20.000 1 hari. Oke, selanjutnya adalah investment. Investment juga kudu hati-hati ini. Investment, jadi kita harus menginvest, kita cek dulu laporan keuangannya, apakah dia baik laporan keuangannya atau tidak. Atau track record dari calon partner bisnis rekan-rekan yang akan kalian masukkan ke dalam investasi. Ini adalah siklus kehidupan finansial manusia. Kita tahu ya, ketika bayi, kita tidak akan pernah bisa mencari uang. Nah, siklus ini akan masuk ke dalam sampai umur kita sebelum sarjana. Bahkan, banyak sekali gelandangan-gelandangan yang SMP itu sudah mulai
Oke, kita lihat siklusnya pada masa sebelum sarjana atau setelah SMA itu adalah masa-masanya untuk menghasilkan uang. Ingat, yang penting adalah kerja. Karena ketika ketika rekan-rekan malas untuk bekerja, bagaimana untuk mendapatkan income-nya? Oke, selanjutnya itu sampai memiliki anak. Dan ingat, siklus manusia itu akan kembali lagi turun. Dan kita akan lemah, dan caranya adalah mempersiapkan generasi unggul. Kita tidak bisa berharap anak-anak kita kelak ketika dewasa itu bisa menghidupi kita. Meskipun kita nanti pensiun, kita harus memiliki income untuk bisa mandiri, apapun itu pekerjaan kita saat ini. Next. Ini adalah siklusnya. Ketika anak remaja itu sudah mulai naik, sudah mulai mapan, kita mulai mencoba investasi, perencanaan asuransi, dan lain-lainnya. Ketika pensiun, itu siklus kita akan menurun. Syukur-syukur umur kita bisa sampai 80 tahun. Ya, umur Nabi 63, berarti kita hitung. Nah, ini dia lagi piramidnya. Nah, ada keamanan keuangan, ada kenyamanan keuangan, ada distribusi keuangan. Jadi ketika kita sudah nyaman terhadap uang, kita harus memikirkan generasi kita, apa yang bisa kita berikan kepada anak cucu kita. Supaya apa? Supaya nanti mereka tidak mulai dari nol, tapi sudah masuk untuk proses generasi yang lebih unggul. Nah, kok nggak mau next ya? Oke. Nah, ini dia dari OJK, Otoritas Jasa Keuangan. Caranya adalah merencanakan keuangan tahun depan dengan smart. Spesifik, kita menentukan tujuan apa, measurable, terukur apa yang akan kita lakukan, achievable, yang tercapai. Jadi kalau kita tidak perlu atau tidak bisa membeli rumah seharga 2 miliar, ya kita beli yang harga 200 juta saja atau 100 juta. Relevan, harus relevan, cukup kagak gitu kan duit kita. Time, pas waktunya, batas waktunya, misalnya mau naik haji saat ini 18 tahun lagi antrian, kita harus tahun ini nih. Bagaimana caranya? Ya, kita cari dengan segala cara yang halal. Ini dia perbedaan perencanaan keuangan pribadi dan usaha. Ketika usaha itu ada omset, ada ongkos-ongkos, dan ada margin. Dan kita nanti hasil akhir adalah laba dan rugi. Selanjutnya, jika penghasilan, nah jika nanti adik-adik sudah mempunyai penghasilan, Bapak Ibu sudah mempunyai penghasilan, kita koskan, kita rinci untuk menabung berapa, untuk cicilan berapa, untuk rutin dan sekitar berapa, untuk pribadi berapa. Berhutang itu boleh, namun tetap kita harus berstrategi. Jangan sampai cicilannya 100% dari penghasilan kita. Nah, bagaimana caranya? Otomatis perlu finansial keuangan yang kuat. Ini menarik nih. Ketika saya mahasiswa, buku ini yang paling favorit untuk saya menjadi wirausaha. Employee, ini perbedaan employee, self-employee, business owner, dan investor. Ketika Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sekarang menjadi employee, you have a job. Kalian memiliki pekerjaan apapun itu. Mau jadi tukang parkir, mau jadi staff, mau jadi bankir, mau jadi dosen, dan lain-lainnya, you have a job. Jadi kalian hanya mendapatkan gaji yang segitu-segitu saja. Selanjutnya, self-employee. You own a job. Kamu yang memiliki pekerjaan. Sudah mau mulai nih masuk ke dalam business owner. Nah, tapi kalau dirimu tidak turun, maka kalian tidak akan mendapatkan gaji. Itu yang dinamakan active income. Jadi kalian sebagai pedagang, kalian juga yang jualan, kalian juga yang melakukan. Kalian memiliki bisnis jasa, kalian yang turun, kalian juga melakukan. Kalau kalian sakit, maka tidak ada income yang dapat. Sebelah kanan yang kami sarankan, apapun pekerjaannya, menjadi pegawai dan lain sebagainya, mulailah merintis menjadi business owner. System, people work for you, you own a system. Jadi kamulah yang memiliki sistem. Bisa dikatakan adalah bisnis yang autopilot. Jadi ketika kalian tidur, uang akan bekerja untuk kalian, bukan kalian bekerja untuk kalian. Pengusaha muslim harus kaya. Kita sebagai muslim harus kaya, karena semakin kita kaya, maka zakat kita akan semakin besar. Sedekah kita akan semakin besar, dan bermanfaat bagi ekonomi umat. Ini adalah yang paling tinggi. The Investor. Nonton film The Investor itu menarik sekali. Money works for you. Jadi uang yang bekerja untuk kita. Dosa nggak dalam Islam? Sah-sah saja. Asalkan kita tetap bekerja dan berstrategi dan bisnisnya dengan
hal-hal yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Next, inilah nih. Puncak dari segala keberhasilan dalam perencanaan keuangan adalah freedom. Financial freedom atau passive income. Kita main, uang ada. Laporan keuangan per hari ada. Atau saat-saat muda ini adalah saat-saatnya kita membangun relasi, jejaring, networking, silaturahim kemana saja. Memilih-milih, semua kita teman, sahabat baru pilih, yang bisa mendongkrak motivasi kita, ini adalah puncak. Karena ketika kita sudah mulai tua, itu kita akan semakin tua semakin lemah. Semakin muda itu semakin kuat dan kencang. Ini selanjutnya. Nah, tadi kan kita berbicara secara global. Bagaimana dalam Islam? Konsep perencanaan keuangan yang Islami. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah dibuat untuk hari esok atau masa depan, future plan. Kita harus memiliki future plan, dan jika keuangan kita tidak stabil, maka hidup kita akan goyang. Ini dalam ekonomi Islam, kita harus tawazun, seimbang antara kebutuhan dan keinginan. Ingat konsep ekonomi Islam, segala kegiatan harus melakukan ibadah atas dasar ibadah. Untuk apa ibadah itu? Agar bisa memberikan maslahah untuk umat atau manfaat. Maslahah tersebut akan tujuan akhir adalah falah. Ibadah, maslahah, falah. Kesuksesan yang hakiki adalah kesuksesan akhirat. Dunia adalah sebagai jembatan. Maka kalau dalam duniawi pasif income yang paling besar di dalam Islam adalah seberapa besar kita bisa berinvest untuk akhirat. Ini alokasi keuangan syariah, kita harus bayar zakat, kita bayar utang. Oke, waktu. Oke, pertanyaan silakan, jika ada yang mau bertanya silakan adik-adik. Absensi wajib ya. Nah, alhamdulillahnya di Bank Syariah saat ini, jika kita memiliki pembiayaan, baik itu murabahah dan lainnya untuk bisnis modal kerja, ketika kita meninggal, maka hutang kita lunas. Bagaimana caranya? Pihak Bank Syariah itu kerjasama dengan pihak asuransi. Setelah bayar hutang, selesai, kita masuk ke stepnya, bayar zakat. Zakat itu wajib per tahun, namun jika bisa per bulan nggak apa-apa. Pengeluaran rutin, investasi, dan gaya hidup adalah yang terakhir. Contohnya seperti ini. Seorang mahasiswa memiliki produk Apple misalnya, atau MacBook, dan lain sebagainya. Itu gaya hidup atau sebuah kebutuhan? Ada dua kemungkinan. Itu sebuah kebutuhan karena dia untuk posting Instagram, menjadi selebgram, dan mencari uangnya dari situ. Itu adalah sesuatu kebutuhan. Namun jika itu untuk gaya-gayaan aja, gitu kan, karena teman-teman yang pakai iPhone atau MacBook dia pakai itu sangat harus dihindari. Tapi kalau itu membutuhkan, karena kalau pakai Android itu selalu lemot, maka harus menggunakan Apple atau iPhone, gitu ya, karena udah ribuan kontaknya dan juga lemot, itu kebutuhan. Kita harus, siapa yang tahu itu kebutuhan atau keinginan? Ourselves, diri kita sendiri. Abaikan perkataan orang. Oke, selanjutnya. Ini adalah siklusnya. Kita bagaimana mencari kesejahteraan dunia akhirat, yang ini dari zakat, infak, sedekah, investasi adalah yang terakhir, dan bayar hutang, dan sebaik-baik umat adalah dia yang bermanfaat bagi orang lain. Semoga harta yang kita dapatkan itu bersih dan juga bisa bermanfaat bagi umat. Saya cukupkan sekian, nanti kita diskusi. Wallahumma fiqh lakum thoriq, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sudah? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Iqbal yang telah menyampaikan terkait dengan perencanaan keuangan. Nah,
Ini teman-teman, sesi pemaparan dari pemateri telah selesai. Mungkin saya buka sesi tanya jawab. 3 pertanyaan. Jadi mungkin dari teman-teman yang ada di aula, kalau misalkan mau bertanya, silahkan bertanya. Atau dari teman-teman yang di dalam ruang Zoom, bisa raise hand terlebih dahulu. Kepada teman-teman yang hendak bertanya, dipersilakan. Saya Kak ingin bertanya. Sebentar, ini ada dari teman-teman di aula terlebih dahulu. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar, kita pertanyaan yang pertama terlebih dahulu. Nanti masnya habis ini ya, Mas ya? Iya Kak. Nama saya Hasnurul dari Kesempens IAIN Parepare. Pertanyaan saya mengenai materi pegadaian syariah, yaitu bagaimana sih mekanisme pertanggungjawaban pegadaian syariah dalam menjaga barang gadaiannya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini langsung dijawab saja ya. Pertanyaannya tadi adalah mekanisme dari pegadaian syariah untuk mempertanggungjawabkan barang yang digadaikan. Kepada Pak Alvin dipersilahkan. Oke, terima kasih. Ini saya tanya giliran dan acara, saya lihat ada Kahut itu jadi enggak? Ada hadiahnya. Ada hadiahnya. Oke. Saya bawa 3 hadiah, jadi yang 3 hadiah ini saya khususkan saya beri ke untuk yang bertanya saja. Oke? Oke. Buat Pak Faiz, minta tolong diberikan hadiah yang paling bagus lah. Pertanyaan pertama. Jadi terima kasih. Tadi pertanyaannya, bagaimana pegadaian mempertanggungjawabkan menjaga keamanan barang yang dijadikan jaminan oleh nasabah. Pada teman-teman ketahui, semua sistem keamanan di pegadaian, termasuk pegadaian syariah itu dilengkapi insya Allah dengan teknologi yang paling mutakhir. Terakhir, kalau teman-teman datang di kantor cabang, itu ada namanya kuis itu tempat simpan barang kita, bukan berangkas lagi. Tapi kalau di Unit kita pakai berangkas. Tapi kalau di kantor cabang kita pakai kuis namanya. Kuis itu kalau teman-teman nonton film yang berangkas-berangkas yang pintunya mungkin tebalnya sebesar 30 cm, kami punya di pegadaian. Ya, salah aman. Kedua, semua barang yang digadaikan di pegadaian itu asuransi secara syariah untuk pegadaian syariah tentunya. Jadi jikalaupun terjadi misalnya kebakaran, kehilangan, bencana alam, itu insya Allah digabungkan asuransi sama dengan barang nasabah. Jadi tenang, diasuransikan barangnya. Semua barang yang ada di pegadaian, termasuk pegadaian syariah, mau titipan, mau gadaian, mau itu semua diasuransikan. Jadi insya Allah aman, percayakan kepada kami barangnya, dan ada mobilnya disimpan. Apa dipakai sama orang pegadaian? Tidak. Ya. Kalau teman-teman jalan durian di kantor saya itu banyak mobil di belakang itu dipakai, disimpan, tidak dipakai oleh orang pegadaian, malah kami jaga, rawat baik-baik, kita panasi tiap 2 hari sekali, seperti itu. Mungkin untuk menjawab pertanyaan dari Parepare. Oke, terima kasih. Silakan Pak hadiahnya. Baik, terima kasih kepada Pak Vivin. Ini kita lanjut ke pertanyaan kedua, ya kepada Mas tadi yang hendak bertanya. Oke, baik, terima kasih atas kesempatannya. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan saya kepada pemateri kedua dan ketiga. Pertanyaan pertama kepada pemateri kedua. Saat ini ada pembatalan keberangkatan jamaah haji. Yang saya ingin minta bagaimana
tanggapan dari Bapak ya selaku memahami ilmu pengadaian ini sendiri, bagaimana mereka yang dibatalkan atau menarik dananya dari dananya, bagaimana tanggapan dari Bapak selaku pengadaian memahami ilmu pengadaian syariah itu? Yang pertanyaan yang kedua dari untuk pemateri ketiga, untuk memahami perencanaan keuangan saya rasa sangat penting. Namun saya rasa untuk kita yang mengikuti webinar atau saat ini kita mendengar merasa sangat bermanfaat. Bagaimana mereka yang saat ini belum mengetahui perencanaan keuangan, bagaimana solusi untuk dilakukan agar semua mahasiswa khususnya atau masyarakat para pemuda untuk bisa mengetahui perencanaan keuangan agar hidup lebih produktif atau masa depan lebih cerah. Mungkin itu pertanyaannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Terima kasih kepada Ruswan ya, Ruswan 8 Dewa. Iya Pak. Mempertanyakan kedua pemateri nih. Pemateri yang kedua Pak Vivin, kemudian yang ketiga, yang kedua adalah ke Pak Iqbal. Mungkin sebelum ini saya lempar dulu nih ke Pak Iqbal. Pak Iqbal, ini teman saya Ruswan bertanya nih Pak, gimana sih supaya kita itu semua mahasiswa itu tahu terkait dengan pentingnya pengelolaan perencanaan keuangan, apalagi perencanaan keuangan syariah. Kepada Pak Iqbal dipersilahkan. Oke, baik. Terima kasih Mas Ruswan telah aktif. Ini saya sama anak nggak apa-apa ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaan yang ada di Zoom boleh langsung dijawab nggak nih, Mas Vidi? Iya Pak. Pertanyaan di Zoom boleh bisa langsung dijawab. Sebentar Pak. Itu sepertinya agak mirip dah. Agak mirip pertanyaannya. Bagaimana cara mahasiswa agar tetap bisa berinvestasi walau penghasilan yang dimiliki terbatas? Oke, sebelum itu saya jawab dulu terhadap Mas Ruswan. Terima kasih pertanyaannya yang luar biasa nih. Semenjak SD sebenarnya kita sering mendapatkan filosofi nih. Hemat pangkal kaya. Bukan pelit ya. Jadi hemat kuncinya. Dengan filosofi itu saja kita sebenarnya sudah menerapkan perencanaan keuangan kita, tapi kita belum sadar. Ada dua hal. Yang pertama, kita belum sadar. Yang kedua, kita bisa tersadar setelah berdasarkan pengalaman yang telah kita lakukan. Jadi, meskipun di luar sana itu tidak ikut webinar ini, tapi mereka kan merasakan. Ini biasanya anak kos, awal bulan gitu, waduh, ngajak makan di mana-mana bebas gitu ya. Makan, lauknya luar biasa. Ketika akhir bulan atau sudah pertengahan, itu mulai hemat. Mie, gitu kan, tempe, dan lain-lainnya. Itu sudah merencanakan sebenarnya. Nah, pertanyaannya adalah, bagaimana kita bisa seimbang dalam sebulan itu tidak hanya di awal bulan saja, tapi di akhir bulan juga tetap stabil. Itulah PR-nya. Itu bisa kita introspeksi, kita mulai catatan-catatan, dan ketika, nih tips nih, ketika memiliki seseorang yang bisa hemat, itu cocok untuk menjadi pasangan adik-adik sekalian. Mau itu laki-laki atau istri. Karena hemat itu pangkal kaya, benar sekali. Ketika kita hemat, itu kita mulai berpikir, ini kita butuh nggak ya? Ada handphone banyak sekali ya, tipe-tipe. Biasanya mahasiswa tuh handphonenya harus yang bisa selfie-nya bagus, yang kameranya kece badai. Cukup, nggak perlu Samsung yang yang Note, cukup Xiaomi nggak apa-apa, bagus juga kok. Yang penting adalah kebermanfaatannya di situ. Mungkin cukup itu dulu. Kita sudah mulai introspeksi dari diri kita. Tadi ada 2 jawaban yang saya berikan. Terima kasih Pak. Mungkin ada yang lain lagi. Baik, terima kasih Pak Iqbal. Oke. Ini pertanyaan kedua dari saudara Ruswan ya kepada Pak Vivin. Gimana sih Pak menanggapi isu terkait dengan pembatalan pembatalan keberangkatan haji? Kepada Pak Vivin dipersilahkan. Keren pertanyaannya, update ya, dari Pak Ruswan, update berita. Nah, di Pegadaian itu, para teman-teman ketahui, untuk
berkaitan, kami tadi sudah jelaskan ada produk namanya Arum Haji. Nah, Arum Haji ini fasilitas untuk masyarakat untuk mendapatkan porsi haji. Ya, porsi haji itu berapa? Minimal tabungan hajinya dapat 25 juta. Nah, bagi masyarakat yang tidak punya uang 25 juta, nah Pegadaian memfasilitasi tuh untuk pengadaan 25 jutanya dengan metode akad gadai. Nah, kembali lagi menanggapi isu tersebut, Pegadaian hadir dalam hal ini untuk membantu dalam hal pembiayaannya. Namun regulator dan penyelenggara hajinya itu tetap kepada pemerintah. Jadi alhamdulillah Arum Haji ini produknya sudah jalan hampir sekitar 5-6 tahun. Nah, kalau lihat masa tunggu yang ada di masa tunggu jamaah haji yang ada di Selatan khususnya itu di Bone saja hampir 27 tahun, di Makassar 38 tahun, di Drep 37 tahun, di Toraja saja 30-an tahun ya, yang di sana mungkin dominan umat Kristianinya. Bahkan di sana hampir 30 tahun. Makanya sebenarnya dari kami tetap menurut kepada kebijakan pemerintah, tapi karena tidak diberangkatkan haji ini, mungkin tantangan untuk 2 tahun terakhir ini, tantangan dari Pegadaian menjadi berat untuk mensosialisasikan produk ini kepada masyarakat. Karena terus terang kemarin kami ini sudah 2 tahun dalam rangka haji. Tapi pada dasarnya begini, kita harus memberi pemahaman kepada masyarakat bahwa haji itu, naik haji itu termasuk rukun Islam. Ya, termasuk rukun Islam. Jadi yang pertama syahadat, salat, zakat, terus yang kelima naik haji bagian mampu, itu wajib hukumnya. Ketika kita mampu dan tidak melaksanakan haji, itu jatuhnya dosa. Sama dengan sholat ketika kita mampu tidak sholat, jatuhnya dosa. Sama halnya dengan haji. Makanya istilah dalam agama namanya istitoah, kemampuan. Jika pemerintah tidak menyelenggarakan ibadah haji tahun ini, tidak memberangkatkan jamaah haji, itu termasuk istitoah di luar kemampuan kita. Dan nurut, pasrah, sabar, insya Allah mudah-mudahan Allah mencatat pahala haji. Misalnya kalau kita meninggal, maksudnya ya meninggal sebelum berangkat. Tapi kembali lagi saya tegaskan bahwa dalam hal ini Pegadaian hadir dalam bentuk pembiayaan. Masalah penyelenggaraan dan regulatornya adalah pemerintah. Mungkin cukup menjawab untuk pertanyaan dari saudara kita Pak Uswan. Baik, terima kasih kepada Pak Vivin. Ini ada pertanyaan, mungkin ini 2 pertanyaan terakhir ya teman-teman. Karena mengingat waktunya yang sudah siang. Ini ada pertanyaan dari Aula tadi kepada Mbak ini. Dipersilahkan teman panitia mikrofonnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Unifa dari Kasekosenhas. Pertanyaan saya yang pertama ditujukan kepada Pak Vivin selaku Ketua Pegadaian Bone. Tadi sangat menarik Pak pas dijelaskan terkait bahwa bagi masyarakat yang berangkat haji dia boleh melakukan gadai di Pegadaian. Nah, pertanyaan saya itu, kita ketahui bahwa dalam rukun Islam jelaskan dalam naik haji bagi yang mampu. Nah, bagaimana Pegadaian memberikan jatuh tempo atau batas cicilan kepada masyarakat yang ingin naik haji? Padahal kita ketahui bersama bahwa ketika kita naik haji dan masih ada cicilan, mungkin menurut sepemahaman saya itu masih belum bisa dikatakan sebagai mampu secara finansial. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, terkait kan kita sebagai mahasiswa yang salah satunya itu kader FOSE yang kami sendiri mau awareness society. Nah, bagaimana kita membangun kesadaran masyarakat kita terkait literasi keuangan syariah? Saya bertanya,
Kalau dari Bank Syariah kemarin yang berapa bulan yang baru saya ini, punya satu tangannya, maka kita saran. Yang pertama karena biaya administrasi yang agak tinggi. Nah, mungkin dari bank sendiri dia membantu untuk dari perpanjangan dari pegadaian untuk ya memang masyarakat mengalami kesulitan ketika pegadaian kita bisa menginvestasikan kepada masyarakat. Kita tahu bahwa masyarakat itu beberapa dalam akuntansi syariah dia masih bisa dibilang masih jauh terkait terahan, ngafalah dan lain sebagainya. Nah itu dari saya Pak. Terus dari pemateri ketiga untuk Pak Iqbal terkait literasi keuangan syariah. Saya ingin bertanya, setelah menganalisis riset dari berhubung saya juga salah satu mahasiswa yang berasal dari desa dan mayoritas masyarakat yang berada di daerah saya itu adalah daerah peternakan. Dan setelah saya menganalisis, mereka mengalami beberapa kendala dalam mengatur keuangannya. Nah, kita sebagai mahasiswa, mungkin ketika kita memberikan sosialisasi kepada sesama mahasiswa itu beda challenge-nya dengan ketika kita menghadapi orang tua. Yang dimana salah satu hal yang tidak boleh kita lakukan atau terlihat menggurui. Nah, bagaimana sih sebenarnya tindakan kita sebagai mahasiswa agar bisa mensosialisasikan literasi keuangan syariah ini, terkhususnya perencanaan keuangan terhadap masyarakat yang berada di desa. Sekian, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, ini pertanyaannya 4 sehat 5 sempurna ya. Mungkin ke Pak Iqbal dulu nih Pak. Ini ada dari teman-teman Universitas Hasanuddin bertanya kepada Pak Iqbal nih. Yang pertama adalah tadi terkait dengan gimana sih Pak mensosialisasikan literasi ekonomi syariah, terutama kalau tadi dalam bidang perencanaan keuangan syariah kepada masyarakat. Sedangkan kalau kita tuh budaya di kita itu biasanya kan jangan sampai kita mengajari yang lebih tua itu seakan-akan menggurui seperti itu Pak. Nah, kepada Pak Iqbal dipersilahkan. Baik, terima kasih. Ini kita selesai berapa jam lagi nih? Kurang lebih 10 menitan lagi kok Pak. Oke, 10 menit supaya adik-adik di Zoom tidak kecewa juga. Ini sekalian ya. Ini karena berkesinambungan antara satu pertanyaan dengan pertanyaan lain. Luar biasa pertanyaannya, perwakilan dari Unhas. Semoga bisa menang melawan tuan rumah ya. Persaingan ketat nih biasanya kalau melawan tuan rumah. Bersaing objektif. Dan semuanya semoga sukses. Siapapun yang menang, dia yang terbaik. Oke. Ini untuk program KKN keren banget nih. Untuk program misalnya pengembangan dana desa, ini keren banget nih. Ada desa nih, cek YouTube, jadi desa miliarder. Jadi di desa tersebut orangnya miliarder semua. Kenapa? Baru diganti tol. Oh, diganti tol tuh banyak orang-orang yang luar biasa jadi orang kaya baru. Satu, jika bisa mengundang dosen untuk sharing bareng-bareng, maka undanglah dosen untuk program KKN. Jadi piece to piece, setara umurnya. Yang kedua, jika adik-adik ingin mengembangkan, mulailah membentuk dari remajanya. Ada remaja muslim misalnya, remaja masjid. Nah, kita mulai pendekatan dengan anaknya. Anaknya baru menyampaikan kepada orang tuanya. Ketiga, jangan salah. Ketika saya KKN, kita benar-benar disegani secara keilmuan. Karena rata-rata waktu itu kita di pelosok, itu hanya lulusan SD, bahkan SMP. Ketika kita memberikan pendapat dan sudah masuk ke dalam emosional sudah dekat, itu kita dianggap sebagai anak sendiri. Dan Pak, ada solusi nih. Karena biasanya di desa itu mereka terjerat dengan pinjaman keliling.
pinjam 1 juta, balikin 2 juta, bahkan sampai 3 juta. Kan sayang, disitulah mulai turun. Tidak hanya kita sebagai akademisi, praktisi pun harus turun. Mulailah Baitul Mal wa Tamwil turun untuk memberikan sosialisasi. Bahkan jika pedesaan tersebut kulturnya untuk pengajian, bisa dengan acara pengajian. Ini menarik, ketika saya mahasiswa, itu disuruh untuk membuat program. Mana kita ingin membuat program seminar. Kata kepalanya, bahasa seminar ketinggian untuk daerah desa. Maka solusinya adalah pengajian. Ketika pengajian, kita alhamdulillah mengadakan acara RP0. Jadi semuanya disubsidi, snack-snack dan lain subsidi, dan ramai sekali. Alhamdulillah antusias masyarakatnya, dan kita mulai sharing di sana. Masukkan ke dalam pimpinan-pimpinan desa tersebut dan jadikan itu program desa. Karena satu desa itu 1 miliar sudah mulai bergerak, desa-desa sekarang sudah mulai bagus, dan praktisi-praktisi perbankan juga sudah mulai masuk ke desa-desa. Seperti kredit usaha rakyat bisa mencapai 500 juta, biasanya sebagai keuangan finansial dia pasti memberikan literasi-literasi keuangan tersebut. Nah, tinggal kita generasi-generasi muda untuk mulai terjun ke dalam masyarakat. Nah, selanjutnya, ini sama nih, Muh Ihsan. Ini kita mahasiswa bagaimana supaya bisa konsisten. Konsisten itu mudah-mudah sulit atau gampang-gampang sulit. Maka caranya adalah kita coba dari yang terkecil yang kita mudah. Misal uang jajan kita sebulan 500.000. Berarti sehari kita coba untuk menabung 1.000 atau 2.000 atau 5.000 rupiah kita konsistenkan. Setiap Jumat misalnya kita konsisten untuk memberikan ke masjid 5.000 atau 10.000. Sehingga tetap dari hasil yang kita dapat, kita keluarkan sekian persen. Terus kita lakukan. Memang konsisten itu sulit, tapi tetap harus dimulai. Ini sama ya, mensosialisasikan keuangan syariah yang ada di masyarakat, khususnya masyarakat pedesaan. Ya, e-commerce. Ini menarik nih. Mungkin ini sebenarnya pemateri OJK ya yang lebih clear. Atau nanti Manut dah, mau saya yang jawab atau tergantung Pak Moderator. Welcome, Pak. Gimana, Pak? Ini ada pertanyaan dari Kasih Tim Mongana, Andi Umul Mukminin. Ini pertanyaan ke siapa nih? Itu nanti kita pilih lagi, Pak. Ini biar yang ada di sini terlebih dahulu, Pak. Oh, ini sana dulu. Oke, welcome. Semangat adik-adik ya. Oke. Baik, Pak. Terima kasih Pak Iqbal terkait dengan penjelasan tadi untuk mensosialisasikan kepada masyarakat. Ini tadi kita kembali lagi nih kepada Pak Vivin tadi. Tadi tadi dari Ulfa ya, Kasih Fose Unhas itu bertanya Pak, gimana sih Pak terkait dengan masalah cicilan haji. Nah, seperti itu. Kepada Pak Vivin dipersilahkan. Ya, terima kasih pertanyaan. Rukun Islam ada berapa? Ada 5. Yang pertama menunaikan syahadat, betul, ya kan? Kalau kita tidak syahadat, jatuhnya dosa atau tidak? Dosa, ya kan? Kedua, salat. Jika kita tidak laksanakan salat, jatuhnya dosa atau tidak? Dosa. 3, apalagi puasa. Puasa kalau tidak puasa jatuhnya dosa atau tidak? Dosa. 4, zakat. Kalau tidak zakat, dosa atau tidak? Dosa. Jangan ragu-ragu. Ini ada non Islam tidak? Ada. Jadi terus yang kelima, naik haji bagi yang mampu. Jika tidak dilaksanakan dosa atau tidak? That's right, betul. Jangan ragu-ragu, jangan pakai standar ganda. Ini 1, 2, 3, 4 dosa. Tapi pas yang kelima, naik haji bagi yang tidak mampu, dosa atau tidak? Tidak, Pak. Itu pakai standar ganda, ya. Nah, kemampuan ini, istitoah ini yang tahu siapa? Pemerintah? Bukan. Tetangga? Bukan. Orang tua? Bukan. Yang bisa ukur adalah yang bersangkutan dan Allah. Yang tahu kita mampu naik haji,
Mampu itu dalam agama artinya dalam perjalanan dan perbekalan. Ya. Dulu mampu dalam agama itu perjalanan dan perbekalan. Yang menentukan mampu atau tidak ya kita sendiri dan Allah yang tahu. Nah, terkait dengan arum haji, akadnya itu akad kraken, gada. Jadi nasabah menggadaikan sesuatu, namanya emas, SPPH, SPPT, SPPA, dan tabungan hajinya itu disimpan di pegadaian sebagai jaminan digadai untuk mendapatkan porsi haji senilai 25 juta. 25 juta itu dibayar mulai dari setahun, 2 tahun, 3 tahun, sampai 5 tahun. Yang paling kecil dah 5 tahun, 700.000 per bulan. Kondisi sekarang, banyak di antara kita mampu nyicil motor, mampu beli mobil, bahkan beli Tupperware yang harga ratusan ribu, beli gorden, beli sneakers, beli outfit yang ratusan ribu buat kalangan milenial. Ya apalagi yang kalau orang nonton ibu-ibu itu suka beli tas yang mahal-mahal. Tapi bahkan untuk ibadah tidak dijalankan. Padahal tadi hukumnya wajib. Ketika mereka tahu ada arum haji nih 700.000 per bulan, sementara dia mampu nyicil mobil 4 juta per bulan. Ya kan? Mampu nyicil mobil 4 juta per bulan. Saya sarankan selesaikan angsuran mobil yang 4 juta per bulan, kelar itu daftar haji lewat pegadaian. Mungkin perspektifnya seperti itu, ya. Memang ketika ada utang dianjurkan dulu menyelesaikan utang dibanding untuk naik haji. Tapi kembali ke istitoah, yang mengukur siapa? Yang bersangkutan. Saya mampu tidak? Kalau tidak mampu ya jangan. Ya kan? Tapi loh, ini ada produk arum haji di pegadaian, itu cuma 700.000 sebulan selama 5 tahun. Ini saya nyicil mobil 5 juta sebulan. Wah, dosa jadinya. Itu yang bisa mengukur. Kita tidak boleh menjudgment seseorang, kamu wajib haji sebenarnya. Kamu sudah harusnya naik haji. Kok tidak daftar? Itu tidak boleh. Yang bisa mengukur itu yang bersangkutan. Ya kan? Kalau tidak memanggil yang mampu, tapi memampukan yang mau. Nah, itu. Allah tidak memanggil yang mampu, tapi memampukan yang mau. Kalau teman-teman, orang tua, saudara kita, niatnya kuat, tekadnya kuat untuk naik haji, biasanya Allah kasih jalan. Selalu mudahkan aja jalan. Ya, mungkin seperti itu tuh. Bisa menjawab pertanyaan dari teman kita deh. Mohon souvenirnya yang hijau aja. Yang hijau. Oke, makasih. Oke, baik, terima kasih Pak Vivin. Ini teman-teman maaf sebelumnya karena ini waktunya sudah menunjukkan waktu 12:22 dan juga sudah 3 pertanyaan, maka sesi pertanyaan ditutup teman-teman, dan karena sesi pertanyaan ditutup berarti webinar kita telah kita usaikan. Kepada teman-teman yang masih ada pertanyaan tadi, mohon maaf kalau misalkan pertanyaan-pertanyaan antum semua belum bisa dibacakan dan juga belum bisa dijawab oleh para pemateri karena memang keterbatasan waktu dari kita. Saya selaku moderator mengucapkan terima kasih kepada Bapak Bondan Kusuma, kepada Bapak Vivin, dan juga kepada Bapak Iqbal yang telah menyempatkan waktunya di tengah kesibukannya mau bergabung kepada kita, mau menyampaikan dan sharing ilmu kepada kita semua. Sekali lagi saya selaku moderator dan juga mewakili para panitia mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya. Dan juga saya minta maaf kalau misalkan saya ada kesalahan, baik itu yang disengaja, baik dan juga tidak disengaja. Mungkin itu saja. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya. Ya, mungkin dengan ini saya kembalikan kepada Master of Ceremony.
Tes untuk teman-teman yang mengikuti kegiatan webinar secara online, mungkin bisa open kamera. Kita akan melakukan sesi foto bersama dengan teman-teman yang mengikuti online di ruangan Zoom. Ingatkan sekali lagi. Ya, teman-teman silakan open kamera ya, teman-teman. Kita akan melakukan sesi foto.
Dari masuk. Mereka berdiri sini baru dipoto dengan orang di Zoom. Boleh? Iya. Kemudian untuk teman-teman yang hadir offline mungkin bisa maju ke depan di sebelah layar proyektor, kita akan berfoto bersama juga. Bisa teman-teman? Ayo maju ke depan untuk foto bersama dulu. Di sisi ini ya, jangan menutupi proyektor, jadi di depan panggung ini. Ayo silakan teman-teman dipercepat langkahnya. Ayo. Ayo teman-teman panitia tolong diarahkan ya. Teman-teman peserta. Ya, teman-teman tetap kamera apa?